Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu, dan ini adalah maqalah yang kedua daripada babur rubai, bab yang keempat. An ba'dil hukama'i, dari sebagian para hukama, rahimallahu ta'ala, semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada mereka, para ulama-ulama hikmah, para ahlul hukama'i. Apa kata mereka? Arba'atun, ada 4 perkara, minal khisali, yakni dari berbagai macam 4 perkara itu, hasanatun, terdapat kebaikan. Jadi arba'atun minal khisali, ada 4 macam hasanatun, kebaikan. Wa huwa ma yata'allaqu bihil madhu fil ajili wa thawabi fil ajili. 4 kebaikan itu yang apabila dikerjakan di alam dunia mendapatkan pahala, dan di akhirat mendapatkan ganjaran kebaikan. Jadi 4 kebaikan itu adalah 4 perkara yang apabila dilaksanakan di alam dunia, apabila dikerjakan di alam dunia itu mendatangkan kebaikan pahala, dan ketika di akhirat juga mendatangkan kebaikan pahala. Apa saja 4 perkara itu? Walakin, akan tetapi, arba'atun minha ahsanu, akan tetapi dari 4 perkara itu ada 4 perkara lain yang lebih baik dari 4 perkara itu. Jadi ada 4 kebaikan, dan dari 4 kebaikan itu ada 4 kebaikan lain yang lebih utama dari 4 kebaikan itu. Tuh kalimatnya begitu tuh. Jadi arba'atun minal khisali hasanatun wa huwa ma yata'allaqu bihi al-madhu fil ajili wa sawabi fil ajili. Ada 4 perkara kebaikan yang manakala kebaikan itu dikerjakan di alam dunia mendapatkan kebaikan pahala, dan mendapatkan kebaikan pula ganjaran ketika orang tersebut berada di negeri akhirat. Walakin, akan tetapi, arba'atun minha, ada 4 perkara, dari 4 perkara itu ahsanun, yang lebih baik. Begitu. Jadi ada 4 perkara yang baik. Dari 4 perkara yang baik itu terdapat 4 perkara yang lebih baik dari yang baik itu. Kira-kira begitu gambarannya. Apa? Al-haya'u, malu. Punya sifat malu. Kalimat al-haya, malu, tapi al-hayatu artinya kehidupan. Sama kalimatnya di Al-Quran menggunakan kalimat yang sama juga. Contohnya, innallaha la yastahi ayyatriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah menggunakan kalimat yastahi untuk mengartikannya dengan rasa malu. Allah enggak malu menciptakan sesuatu seperti nyamuk atau yang lebih kecil daripadanya nyamuk. Jadi virus 19 ini
termasuk bagian daripada yang Allah ciptakan yang lebih kecil daripada nyamuk. Nyamuk kecil, tapi ada yang lebih kecil dari nyamuk, bakteri, virus, dan binatang-binatang lain yang tidak kasat mata, artinya pakai mata telanjang tidak akan bisa terlihat makhluk Allah itu kecuali dengan alat bantu, kaca pembesar, mikroskop dan sebagainya baru terlihat. Nah, kalimat al-haya juga digunakan di dalam Al-Quran dengan arti kehidupan. Guru saya dulu kemudian mengkombinasi dua kalimat itu. Orang yang hidup mesti punya rasa malu. Kalau orang hidup udah nggak punya rasa malu, maka kehidupannya udah pasti akan mengalami kerugian yang luar biasa. Begitu. Jadi ilmu bahasa, ilmu semantik, ilmu-ilmu lain yang masuk dalam kategori ilmu bahasa. Jadi itu banyak sekali. Makanya kalau mau jadi ulama, kalau mau disebut ustadz, harus bisa berbagai macam cabang ilmu. Ilmu tafsir dia nguasain, ilmu hadis dia nguasain, ilmu fikih dia nguasain, ilmu bahasa dia nguasain, ilmu tauhid dia nguasain, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu tasawuf dia nguasain. Berbagai macam cabang fan ilmu dia harus menguasai, maka baru kemudian boleh disebut sebagai ustadz. Emang sekarang ustadz rada murah begitu. Begitu doang udah sebut ustadz. Makanya sekarang ustadz rada murah. Tapi nggak apa-apa. Kalau orangnya demen nggak apa-apa. Apa sebabnya? Yaitu tadi. Makanya sekarang orang kagak pernah ngaji, terus kemudian udah banyak dipanggil sebagai ustadz. Ini yang bahaya nih. Akhirnya nyampein sesuatunya salah karena ngajinya nggak ketahuan gurunya siapa, terus kemudian yang disampaikan apakah sesuai dengan apa yang diajarkan para ulama, akhirnya kemudian pada meleset. Ini penting. Makanya kenapa sanad ilmu itu penting, keilmuan itu penting. Faddala bani Adama, Allah melebihkan manusia salah satunya dengan sebab ilmu. Saat kemudian Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat kemudian berkomunikasi dengan Allah, duhai Allah, kenapa engkau ingin menjadikan manusia sebagai khalifah, menjadikan manusia sebagai orang yang mengatur dunia, sementara engkau ketahui mereka itu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, mereka para manusia, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Tukang bunuh, tukang saling merusak, begitu, saling sikut-sikut, saling hantem-menghantem dan sebagainya. Wa nahnu, sementara kami para malaikat, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara memujimu, sementara bertasbih kepadamu, sementara nurut kepadamu, begitu. Qala, apa Allah berfirman? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang engkau tidak tahu. Ayat selanjutnya menarik. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'iha
ulai in kuntum shadiqin. Allah mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu tentang alam semesta, ilmu-ilmu tentang ini apa namanya, ini apa namanya, ini apa namanya. Kemudian Nabi Adam sebagai manusia pertama mengetahui jawaban yang ditanya oleh Allah. Tetapi para malaikat ketika ditanya, dia tidak mengetahui, dia tidak bisa menjawab. Maka kemudian malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Akhirnya kemudian para malaikat kemudian menjadi paham bahwa kenapa manusia dipilih menjadi khalifah, sebab diunggulkan sebab ilmu, begitu. Hanya nanti kemudian berkembang, ilmu apa sih yang wajib dipelajari? Nah, ini penting. Ilmu apa? Apakah semua ilmu itu hukumnya wajib? Apakah semua ilmu itu harus dikuasain semua? Nah, para ulama kemudian di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, pengarang kitab Ta'lim Muta'allim menjelaskan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Faridatun di sana adalah ilmul hal, ilmu yang terkait ibadah kepada Allah, ilmu terkait bagaimana menjalankan kewajiban dia kepada Allah. Dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Ghazali menjelaskan ada 3 ilmu yang wajib dipelajari pada setiap manusia. Apa? Yang pertama, ilmu tauhid atau ilmu usul. Bagaimana kita kemudian mengenal Allah, bagaimana kemudian kita mengetahui siapa yang wajib disembah yakni Allah, siapa yang kemudian, maka kemudian dari kecil diajarkan wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya, sifat 20 diajarin tuh, sifat 20 dari kecil, karena memang itu perkara yang wajib bagi setiap pribadi manusia muslim dan muslimah. Yang kedua apa? Ilmu hal atau ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Bagaimana kemudian diajarkan supaya mengenal bagaimana berakhlak kepada Allah, bagaimana berakhlak kepada orang tua, bagaimana berakhlak kepada guru, bagaimana berakhlak kepada orang yang lebih tua, bagaimana berakhlak kepada sesama. Kenapa harus ilmu akhlak? Sebab innama buistu liutammima makarimal akhlak. Baginda Rasul diutus oleh Allah untuk bagaimana mengajarkan akhlak. Nanti di dalam ilmu akhlak itu ada tasawuf, ada ilmu adab dan lainnya. Ini yang ketiga, apa ilmu yang wajib dipelajari? Ilmu fikih. Kalau kata ulama-ulama di Kobong mah ilmu fikih, begitu. Ilmu fikih. Ilmu fikih itu wajib dipelajarin, sebab itu terkait ibadah kita kepada Allah. Salat hukumnya wajib, maka ilmu tentang salat juga hukumnya wajib. Puasa wajib, maka ilmu tentang puasa hukumnya wajib. Pergi haji hukumnya wajib, maka ilmu pergi haji hukumnya wajib. Zakat hukumnya wajib, maka ilmu tentang zakat hukumnya wajib. Ilmu bagaimana ibadah kepada Allah hukumnya wajib. Nah, ini maka ilmu fikih menjadi wajib. Jangan sampai kita sholat nggak punya ilmu. Paling kagak kalau udah belajar mah atau masih belajar mah masih diampuni, namanya orang masih belajar ya, dikit-dikit mah paham, begitu. Yang repot mah udah kagak paham tapi kagak mau nuntut ilmu, maka dia kena yang namanya kewajiban nuntut ilmu.
Nah terus ada ilmu yang hukumnya wajib. Nah itu wajibnya wajib ain. Wajib ain itu apa? Wajib ain itu ilmu yang wajib kepada diri pribadi manusia. Dan itu harus dipahami oleh setiap pribadi muslim, baik laki-laki maupun muslim perempuan. Nanti ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah, seperti bagaimana ngurusin jenazah. Kalau ada satu kampung yang udah bisa ngurusin jenazah, maka satu kampung kagak ada dosanya semua, sebab kewajiban itu kewajiban kolektif. Cukup satu orang, cukup gugur dosa semuanya. Tapi kalau satu kampung nggak ada yang bisa, maka satu kampung hukumnya dosa semua. Ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Kalau satu kampung ada yang ahli tajwid, maka yang lain gugur dosanya. Tapi kalau satu kampung kagak ada yang bisa, maka sekampung dosa semua. Tuh, ilmu fardu kifayah. Ilmu yang sunnah atau ilmu yang lain, nah, ada yang ilmu sunnah, ilmu lain boleh dipelajarin. Ada yang ilmu mubah boleh dipelajarin. Ada ilmu makruh yang kalau orang yang nggak bisa nguasain keimanan bisa menyimpang-nyimpang. Ilmu apa tuh? Ilmu ngitung hari. Itu makruh kalau kagak bisa. Takutnya ntar kalau dia ngitung disangkanya udah gue jago banget, pas banget itu hitungan gua. Nah itu makruh. Kenapa bisa melenceng? Itu. Nah yang terakhir ilmu yang haram, ilmu yang bisa buat kejoliman kepada orang. Ilmu santet tuh haram, hukumnya dipelajarin. Ilmu ngerakit bom, yang bomnya dipakai buat ngebom orang, belajarnya hukumnya haram. Rame bom panci, tadinya nggak bisa belajar lah kamu ngebom orang, haram. Belajar ilmunya juga haram. Nah, gitu. Jadi tidak semua ilmu itu wajib. Tapi bagaimana? Boleh nggak nguasain komputer? Boleh. Orang muslim harus ada yang jago ahli komputer. Orang muslim harus ada yang jago ahli matematika. Orang muslim harus ada yang jago ahli kedokteran. Orang muslim harus jago bidang arsitektur. Harus begitu. Sebab di zaman dulu pun para ulama bukan cuma ulama, tapi mereka ahli dalam bidang. Contoh Ibnu Sina. Ibnu Sina itu ulama, ahli ilmu fikih, ahli ilmu kedokteran. Bahkan bukunya Ibnu Sina itu sampai dipakai oleh orang-orang Eropa pada saat itu sebagai rujukan ilmu kedokteran. Nah itu ilmu. Ingin saya sampaikan di sini begitu. Makanya banyak sekali. Nah sekarang media sosial nggak pernah ngaji, nggak ketahuan ngajinya di mana. Barangkali ngajinya cuma di YouTube doang atau di Google, share. Akhirnya dipanggil ustadz, kedemenan begitu. Dipanggil ustadz kedemenan, giran ditanya orang bingung. Sebab saya sendiri ngalamin gimana ngalamin. Pak Ustadz tolong jawab dong, emang apa? Ini pertanyaan dari orang, ada yang nanya sama saya juga bingung jawabnya apa. Nah ini tadi itu kesenangan akhirnya kemudian terlena. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang kemudian semacam itu. Cukuplah begitu. Nah kembali, itulah para orang-orang, itulah yang disebut dengan orang-orang ahli ilmu. Seperti guru-guru kita, bagaimana mereka menguasai berbagai macam cabang ilmu, baru kemudian berani begitu. Nah itu tentang haya. Wa huwa inqiyadun nafsi. Nah ini apa sih yang dimaksud dengan malu? Wa huwa inqiyadun nafsi min syai'in, merendahkan diri pada sesuatu, hadaron anil laumi, khawatir terhadap perbuatan tercela, fi pada itu malu. Minar rijali, bagi laki-laki, hasanun, maka baik.
Laki-laki yang punya rasa malu terhadap perbuatan-perbuatan yang mampu menjerumuskan dia kepada perbuatan tercela itu bagus. Tetapi yang lebih bagus lagi, walakinnahu minal mar'atu fa ahsanu. Tapi yang lebih utama lagi, yang lebih baik lagi, perempuan yang punya rasa malu. Sekarang Pak, terus terang, perempuan laki yang pakaiannya lebih ketutup, laki-laki atau perempuan? Nah ini. Dulu mah yang ketutup perempuan, laki-laki kebuka. Maka sering laki-laki keluar pakai celana doang, kagak pakai baju. Kalau sekarang kebalik, pakaian laki-laki lebih ketutup, pakaian perempuan kalau keluar lebih kebuka. Laki-laki punya rasa malu itu bagus. Yang lebih bagus lagi, perempuan punya rasa malu. Nah itu. Coba lihat Pak, akhir-akhir zaman ini, Masya Allah. Akhir-akhir zaman nih, zaman sekarang. Apalagi teknologi makin canggih, makin berani, nggak punya rasa malu. Kalau ada orang bermaksiat, berbuat dosa, masih nyesel Pak di dalam diri, itu masih bagus. Kita ninggalin sholat nih, terus ninggalin sholat itu ada penyesalan, walaupun itu salah, tapi nyesel, itu berarti masih ada iman. Tapi kalau udah ninggalin sholat, terus bermaksiat, nggak ada penyesalan, nah ini yang perlu dikhawatirkan. Sebab udah nggak malu lagi di hadapan Allah. Ninggalin sholat udah jadi biasa, maksiat udah jadi biasa, nggak punya lagi rasa malu di hadapan Allah. Nah ini yang berat nih. Barangkali sama Allah dianggapnya nggak ngelihat secara langsung. Orang barangkali nggak mau berbuat keburukan di hadapan manusia, itu masih lebih bagus. Ini ada orang yang berbuat keburukan udah nggak lagi malu di hadapan manusia, apalagi di hadapan, ini yang bahaya. Kalau orang bermaksiat udah nggak punya rasa malu, wah, saya kemarin sampein Pak, dalam kitab takwil, hati manusia itu di atasnya ada ular hitam yang ngegigitin hati manusia. Kalau manusia berbuat kemaksiatan, maka ular ngedikit-dikit ngegigitin hati kita. Digigit ular ini lambangnya setan. Nanti saya ceritakan kenapa setan kok sering berubah wujud menjadi ular begitu. Terus kemudian digigit hati manusia. Makin sering bermaksiat, makin habis hati manusianya. Makin sering bermaksiat, makin dimakan oleh ular tersebut hati manusia. Kalau hatinya sudah tidak ada di dalam diri manusia, maka mau berbuat apapun udah nggak ada rasa menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, udah nggak ada rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, udah nggak ada lagi teding eling-eling di hadapan manusia. Maksudnya bagaimana? Nggak mikir lagi, udah bodo amat, yang penting ngelakuin. Nah ini malu bagi seorang laki-laki itu baik, tapi bagi orang perempuan itu jauh lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Sebab perempuan itu diceritakan oleh Nabi pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Nabi melihat perempuan lebih banyak masuk ke dalam neraka ketimbang laki-laki. Apa sebabnya? Di antaranya sudah nggak malu lagi buka auratnya di hadapan yang bukan mahramnya. Pakai jilbab itu dianggap kuno, menutup aurat itu dianggap tradisi lama, nggak keren. Tapi dibuka auratnya dianggap keren. Ini sering kali terjadi. Padahal Nabi sendiri diperintah oleh Allah dalam satu surah Al-Ahzab
Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Nabi diperintah, ya ayuhan nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah, itu fiilnya fiil amr, al aslu fil amri lil wujub dalam kaidah usul fiqh. Kalau perintah itu ada, maka hukum asal itu berganti menjadi kewajiban karena ada perintah langsung dari Allah. Makanya nutup aurat mah hukumnya wajib. Nah inilah, ini lagi-lagi enaknya jadi nggak enaknya jadi laki-laki itu begitu. Istri kita berbuat dosa, laki-lakinya dapat dosa. Tapi kalau suami berbuat dosa, istri nggak kebagian dosa dari perbuatan suami. Maka tugas kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu untuk tercegah dirinya agar masuk ke dalam neraka. Ini tugas tanggung jawab kita. Ngeri Pak zaman sekarang mah. Allahu Akbar, saya ngelihat langsung bagaimana sekarang pergaulan luar biasa. Tahun berapa saya melakukan penelitian, lagi zaman mahasiswa. Bagaimana kemudian penelitian saya itu hasilnya luar biasa, sangat miris bagi kita semua. Oleh sebab itu, bagi yang punya anak perempuan, jagain anak perempuannya. Apa sebab? Pergaulan sekarang luar biasa. Ini sekarang Pak, ada namanya apa tuh, namanya TikTok ya. Coba sekarang tuh, apa malu itu perempuan goyang-goyangan di TikTok, disebar-sebar ke orang lain. Coba. Pergaulan sekarang udah makin hebat. Orang tua kagak idep sama TikTok, buboro. Akhirnya gara-gara kagak idep sama aplikasi itu, akhirnya jadi emang apaan sih itu? Padahal kita nggak tahu. Nah ini nih lagi-lagi, saya tidak melarang aplikasi itu. Aplikasi itu semua alat kalau digunakan jadi baik, maka jadi baik. Sebagaimana pisau. Pisau itu kalau di tangan tukang ayam, maka jadi bagus buat motongin ayam. Tapi kalau pisau berada di tangan tukang pembunuh, maka berbuat kezaliman. Yang salah pisau apa orang? Orang. HP itu bisa jadi baik di tangan orang yang baik, bisa jadi buruk di tangan orang yang buruk. Tapi timbang mana kebaikan dan keburukan, nah itu. Kalau lebih banyak keburukannya, darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih, tinggalkan. Nah ini lagi-lagi begitu. Wal adlu, dan yang kedua adil, ay tawassut bi bainal iqrati wat tafriti. Adil itu di tengah-tengah, kagak lebih kagak kurang. Bersikap adil itu baik, begitu. Oh memang adil itu perintah Allah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, karena bersikap adil itu mendekati ketakwaan. Makanya kata Nabi, i'dilu baina auladikum. Bersikap adillah terhadap anak-anakmu, itu perintah Nabi. Nah, nggak boleh aku mesayangan sama dia, nggak boleh, karena perintah Nabi. I'dilu baina auladikum. Bersikap adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Dan perintah adil itu sering disebutkan oleh khotib pada setiap Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sering nggak dengar kalimat begitu? Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan, bil adli, untuk bersikap adil. Oh harus adil.
Karena untuk mengukur derajat ketakwaan orang dilihat dari bagaimana dia bersikap adil, begitu. Min kulli ahadin hasan, bagi setiap orang itu kebaikan bersikap adil. Tetapi ada yang lebih baik lagi bagi orang yang bersikap adil. Siapa mereka? Walakinnahu minal amrai aizawil wilayati, atau para pemimpin wilayah. Oh, para pemimpin wilayah harus bersikap adil. Nggak boleh ngebedain nonyong milih gua, oh nonyong kagak milih gua, nggak bisa. Sebab dia bakal dituntut oleh Allah. Mana-mana yang ketika diangkat menjadi pemimpin, baik dalam tingkat tinggi maupun tingkat rendah, dia harus memiliki sikap yang adil. Begitu. Bersikap adil itu adalah penting, dan itu dianggap lebih baik daripada orang lain. Ada satu hadis baginda Rasul, afatud dini salah satu, yang merusak agama 3 perkara. Apa itu? Fakihun, fajirun, wa imamun jairun, wa mujtahidun jahilun. 3 orang, 3 golongan yang akan merusak agama. Siapa? Ulama-ulama yang durhaka, ulama yang ngasih fatwa sesuai yang bayar. Ini repot. Kedua, wa imamun jairun, para pemimpin-pemimpin yang aniaya, pemimpin-pemimpin yang tidak adil, itu mampu merusak tatanan keagamaan. Yang ketiga, wa mujtahidun jahil, para ahli-ahli ibadah yang tidak punya ilmu kemudian berijtihad dengan tidak punya ilmunya, ini bisa merusak nilai-nilai agama. Pergi haji bagaimana karena ini dilarang, karena kita tidak bisa berangkat haji, bagaimana tahun depan kita berangkat hajinya ke Parung saja. Wah, ini kan merusak tatanan agama. Mana ada Mekah di Parung, begitu diganti ke Parung misalnya, begitu. Itu merusak agama. Nah itu. Yang ketiga, wat taubatu, dan taubat, air ruju'u ilallahi ta'ala bihalli aqdatil israri annil qalbi summal qiyamu bikulli haqqillahi ta'ala. Apa itu taubat? Taubat adalah kembali kepada Allah dengan sebab menanggalkan keterkaitan terhadap perbuatan dosa. Summal qiyam, kemudian dia menunaikan bikulli haqqillahi ta'ala, setiap hak-hak Allah ta'ala. Orang taubat itu orang yang oleh Allah dijadikan istimewa. Kenapa istimewa? Sebab tidak ada orang yang tidak punya dosa. Maka istimewanya kenapa? Dia menyadari bahwa atas yang dia perbuat itu kesalahan, lantas mengakui kesalahan itu dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berazam untuk tidak lagi mengerjakan perbuatan itu dan kemudian menggantinya dengan perbuatan yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhu'a, iringin perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik. Begitu. Bagaimana? Kita ini orang yang punya dosa. Kita tahu dulu kita pernah bermaksiat. Kita tahu dulu kita sering berbuat dosa. Kita tahu dulu diri kita adalah orang yang senantiasa mengerjakan kemaksiatan. Tapi sekarang kita pengen berubah, maka iringi perbuatan dosa kita dahulu dengan perbuatan-perbuatan baik di masa sekarang, sambil berniat untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Nah, itu di hadapan Allah luar biasa. Makanya ada cerita, ini cerita sebetulnya sangat populer, dulu diceritakan oleh almarhum Allah yarham Kiai Haji
Zainuddin MZ. Ada dua orang kakak beradik, sekian tahun mereka ini berbeda sekali antara kakak beradik ini. Adiknya di bawah itu rajin banget ibadah, 20 tahun ibadah terus. Sementara kakaknya tinggal di atas, 20 tahun bermaksiat terus. Satu ketika si kakak kemudian dapat hidayah dari Allah, kok gue maksiat mulu, nggak malu sama adik gue di bawah ibadah mulu. Ah, gue pengen tinggalin maksiat, gue pengen ibadah. Ada orang ahli ibadah, adiknya kemudian ngomong, ya gue ibadah mulu begini-begini aja. Ah, sekali-kali maksiat gue mau gabung sama kakak gue di atas. Si kakak pengen bertaubat, si adik malah kepengen bermaksiat. Rupanya kepleset, kakaknya jatuh dari tangga, nibanin adiknya, mati dua-duanya. Malaikat datang bingung, ini ngukurnya bagaimana, mana yang baik mana yang buruk. Maka yang dihitung adalah akhir dari kematiannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Maka hati-hati yang sekarang rajin ibadah, mudah-mudahan istiqomah. Makanya kita sering banget doa ihdinas siratal mustaqim, sebab jangan sampai kita rajin ibadah di ujung kematian jadi orang yang bukan ahli ibadah. Ingat kisah Barsiso, 200 tahun ibadah, muridnya sakti mandraguna. Oh, bukan main karomahnya. Murid-muridnya aja bisa jalan di atas air, bisa terbang pakai tempayan. Saking saktinya itu muridnya, apalagi gurunya. Tapi Syekh Barsiso kemudian digoda oleh setan. Di ujung kehidupannya Syekh Barsiso malah kemudian meninggal dalam keadaan orang-orang yang lepas keimanannya. Begitu. Makanya habis selesai doa tahiyat, guru-guru kita mengajarkan doa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Itu dibaca setelah baca tahiyat. Ketiga, il alamina innaka hamidum majid, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allah semoga menetapkan keimanan kita di hadapan Allah. Apa katanya? Minas saihi hasanatun, orang-orang tua yang udah sepuh bertobat itu baik di hadapan Allah. Oh, mau ngapain lagi? Udah tua masih beringasan aja. Mau ngapain lagi? Udah tua mau maksiatan aja. Mau ngapain lagi? Udah tua nggak mau ibadah. Kalimatnya begitu, sebab udah tinggal di ujung. Begitu. Orang tua yang bertobat kepada Allah itu baik. Tetapi walakinnaha minas sababi ahsan. Anak-anak muda yang kagak pakai nunggu tua, dia hijrah, dia bertobat kepada Allah, lantas meninggalkan keburukan, kemaksiatan, perkara-perkara buruk, itu lebih baik daripada orang-orang tua yang baru bertobat. Begitu kira-kira. Yang keempat, wal judu, orang yang murah hati, orang yang dermawan. Ai ibadatun mayan bagi la li'udin. La li'udin, dia tidak orang-orang yang murah hati, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang pemurah, dia memberikan sesuatu la li'audin, dia tidak berharap imbalan. Orang ngebantu orang kagak kepengen imbalan, sedekah enggak kepengen ini, enggak kepengen itu. Udah. Orang yang bersedekah, orang yang memberi, atau orang yang berbuat kebaikan kepada orang lain, la li'audin, dia tidak mengharapkan imbalan. Minal aghniyai hasanun,
daripada golongan orang-orang kaya itu baik. Tapi mana yang lebih baik lagi daripada orang-orang kaya yang sedekah? Yakni orang-orang yang minal fuqara'i ahsanun. Orang-orang kagak punya, dia tetap bersedekah, tidak berharap apapun, maka itu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ceritanya kan di zaman Nabi ada yang ngeluh, Nabi, dia mah pahalanya rada banyakan ketimbang saya. Emang kenapa? Dia juga sholat, saya sholat. Dia zakat, saya zakat. Dia puasa, saya puasa. Lah kalau begini mah dia yang masuk surganya duluan. Orang dia mau punya duit, sedekah ya banyak. Begitu. Kita yang miskin ini nggak punya duit, mau sedekah apa? Begitu. Apa kata Nabi? Tasbih itu menjadi sedekahnya orang-orang miskin. Maka kita nih yang kagak punya, banyak-banyakin tasbih supaya nanti seimbang jalan masuk surganya bareng sama orang. Jangan sampai kitanya udah miskin kagak demen tasbih, ya udah keselip mulu sama yang kaya. Begitu. Makanya tasbih kita, tahmid kita, takbir kita banyakin, tahlil kita banyakin, karena zikir yang kita sebut itu sama dengan nilai-nilai sedekah. Begitu. Nah, itu adalah penjelasan pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa.